Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya di New City Pagi. Berita kali ini datang dari seorang warga Ambarawa yang divonis oleh dokter menderita leukemia atau kanker darah. Warga tersebut berhasil sembuh berkat ramuan herbal dari seorang herbalis asal Kebumen. Ramuan ini diklaim oleh herbalis dapat digunakan berbarengan dengan obat-obatan medis. Guna memastikan kebenaran kabar tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kebumen, Dwi Budi Satrio bersama tenaga medis dari Puskesmas Kebumen II dan didampingi seorang herbalis peracik ramuan mendatangi rumah penderita leukemia tersebut di Ambarawa. Saat ditemui, perempuan bernama Cornelia Retno Dwi Astuti yang bekerja sebagai karyawati swasta tersebut nampak terlihat sehat dan bugar. Dan bahkan pada kesempatan itu, Cornelia juga menceritakan awal divonis menderita leukemia hingga sampai dirinya bisa sembuh dari penyakit berbahaya yang dideritanya. Pada sekitar Juli 2019 lalu, sebuah vonis dari dokter menyatakan bahwa dirinya positif menderita leukemia dan harus menjalani perawatan medis. Cornelia pun sempat menjalani kemoterapi sebanyak 3 kali setelah mengikuti serangkaian pengobatan kurang lebih 4 bulan. Ditambah mengonsumsi ramuan herbal yang didapatkan dari herbalis, akhirnya penyakit leukemia yang menyerang tubuhnya berhasil disembuhkan. Setelah mengkonsumsi obat tersebut, efeknya gimana? Ya seiring dengan obat dokter baik sih. Baik ya Bu. Berarti ada perkembangan ya Bu? Ya, Terus kalau dari keterangan dokter itu udah stadium berapa Bu? dokter nggak menyebutkan. Tidak menyebut. Ya, Terus sekarang masih minum obat nggak? masih. Masih. Nah, hari ini kita mencoba mencari kasus yang leukemia yang pernah diobati Kohendro. Ya, sementara hasilnya ada perubahan. Ya, prinsipnya saya berharap memang pengobatan alternatif di Kebumen berkembang ya. Peracik obat herbal bernama Hendro menyatakan ramuan herbal yang diberikan kepada penderita leukemia ini memiliki fungsi yang baik dan dapat meningkatkan imun tubuh agar kondisi tubuh semakin kuat. Kendati begitu, ramuan herbal sifatnya hanya untuk melengkapi obat yang lain saja dan secara keseluruhan sangat aman untuk dikonsumsi karena merupakan bahan yang diracik dari tumbuh-tumbuhan yang masih alami. Kalau untuk pasien kanker itu udah banyak juga. Selama ini sesudah beberapa pasien memakai itu selama ini positif, istilahnya nggak ada gangguan atau keluhan yang istilahnya merugikan dari diri pasien. Hendro merupakan herbalis yang sudah berpengalaman selama kurang lebih 20 tahun di Kebumen. Hendro berniat ingin menyumbangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk menolong sesama. Penyakit leukemia yang biasanya disebut kanker darah merupakan penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih dalam tubuh dan akan berdampak pada penurunan sistem kekebalan tubuh. Ciri-ciri penderita kelebihan sel darah putih. Terjadinya pendarahan biasanya pada hidung. Hal ini dikarenakan sel pembeku darah tidak diproduksi dengan cukup karena terlalu didominasi sel darah putih. Mudah terkena penyakit atau virus. Kegiatan sel darah putih berlebihan sehingga tugasnya untuk menjaga pertahanan tubuh dari penyakit tidak berfungsi semestinya. Nyeri tulang dan persendian karena sel darah putih yang berjumlah terlalu banyak mendesak tulang. Nyeri perut disebabkan karena sel darah putih berkumpul pada organ ginjal, hati, dan empedu yang menyebabkan pembekakan pada organ tersebut. Nyeri perut ini diikuti dengan hilangnya nafsu makan. Pembekakan kelenjar limpa, hal ini karena leukosit sel darah putih terkonsentrasi di kelenjar limpa. Kesulitan bernafas atau dyspnea. Jika penderita mengalami hal ini, maka harus segera diberi pertolongan medis. Penyebab kelebihan sel darah putih. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan tingginya jumlah sel darah putih. Salah satunya adalah obat-obatan seperti kortikosteroid dan epinefrin. Kemudian beberapa faktor lainnya seperti penyakit radang usus, campak, infeksi oleh bakteri ataupun oleh virus.
Selain itu, perilaku merokok juga dapat menjadi penyebab dari tingginya jumlah sel darah putih pada tubuh. Sekian berita pagi ini, saya Raudatul Jinan, pamit undur diri, sampai jumpa di berita selanjutnya.